Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum tahu ya, yang belum tahu cara membuat media aglonema ataupun sejenisnya ataupun kaladium. Nah, jadi ini saya akan membuat video khusus ini untuk tanaman aglonema ataupun kaladium dan sejenisnya. Nah, ini teman-teman sediakan sekam padi terlebih dulu ya. Sediakan sekam padi terlebih dulu, dan ini sekam padinya yang sudah jadi. Dan ini sekam padi ini kita campurkan dengan pupuk kompos. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum tahu, ini saya kasih contoh seperti ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman seperti ini. Ini kompos sawit, limbah daripada perusahaan. Jadi kita campurkan di sekam padi ini untuk merangsang pertumbuhan akar supaya dia tidak terlalu stres, baik itu tanaman aglonema yang baru dipindah ataupun penyemaian. Ini sangat baik untuk pertumbuhan akar. Jadi kita campurkan dengan pupuk kompos seperti ini. Cuman di sini pupuk komposnya jangan terlalu banyak, jangan melebihi banyaknya daripada sekam padi. Nah, jadi ini kita hancurkan dulu karena ini bergumpal. Ini kita berbagi ilmu. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu, yang belum paham media daripada aglonema ataupun kaladium. Nah, jadi ini saya kasih sedikit ilmu. Saya berbagi dengan teman-teman yang belum tahu cara-cara mengatasi stres aglonemanya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Pupuk kompos itu untuk mengatasi kelembapan, makanya dicampur dengan sekam padi. Karena sekam padi ini dia terhadap air tidak mengendap. Jadi kita campur dengan rata. Dan sekam padi ini untuk mempercepat, merangsang pertumbuhan akar. Jadi banyak teman-teman yang memelihara bunga, yang memindahkan bunga, katanya stres. Keluhan teman-teman pasti yang satu itu, yaitu tanaman stres, bahkan menimbulkan kebusukan pada batang atau pada bonggol. Nah, jadi setelah kita campurkan seperti ini, kita campur merata seperti ini, kita hancurkan. Nah, baru kita aduk seperti ini dengan rata. Cuman usahakan pupuk kompos jangan terlalu banyak daripada sekam padi. Karena apa? Karena apabila pupuk kompos lebih banyak daripada sekam padi, maka itu cenderung akan mempercepat
pembusukan pada bonggol ataupun akar. Karena pupuk kompos ini dia lembab terhadap tanaman, apalagi potnya, lubang potnya itu tidak terlalu banyak. Itu lubang pot itu paling ada 3. Makanya bagaimana caranya dikondisikan secara baik-baik perpaduan antara sekam padi dengan kompos. Jadi bukan sekali 2 kali saya membuat video hal seperti ini, karena demi berbagi ilmu kepada teman-teman yang belum paham. Karena cenderung teman-teman banyak yang mengeluhkan tentang pembusukan pada bonggol bunga, baik itu mawar ataupun aglonema, bahkan sampai kaladium. Cuman kalau kaladium itu sangat mudah sebenarnya pertumbuhannya, itu tidak terlalu rumet, tidak terlalu ruwet. Nah, makanya yang sangat rentan sekali ya kena pembusukan itu, bahkan kematian pun sangat besar pada kematian. Karena apa? Karena air mengendap, tidak langsung larut. Nah, tapi kalau kita campurkan pupuk kompos dengan sekam padi, itu dia akan menyerap lebih cepat, akan menyerap air lebih cepat, bahkan turunnya pun itu cepat. Proses penyerapannya itu lebih cepat karena dia pori-pori di dalam itu tidak tertutup semua. Lubang-lubang tanah, lubang-lubang pupuk kompos itu masih ada jaraknya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa setelah kita mencampur kompos dengan sekam padi seperti ini, kita harus diamkan 1 malam terlebih dulu. Jangan langsung diaduk, jangan langsung ditanamin. Kalau bisa bunganya jangan langsung ditanam, karena itu lebih cenderung yang sering jadi kendalanya itu yaitu pembusukan, karena di situ itu ada sejenis jamur. Nah, jamur itu jamur yang beracun. Nah, maka dari itu ini kita campurkan. Setelah kita campurkan, baru kita diamkan selama 1 malam. Sedangkan itu pun kita harus menggunakan M4. Nah, jadi kita gunakan M4 supaya jamur-jamur tersebut bisa mati. Nah, jadi untuk seperti ini, kita usahakan sekam padinya yang sudah jadi. Dan kalau itu belum jadi tidak masalah. Nah, yang penting itu sekam padi kita diamkan dulu setelah dicampur seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Jadi kita harus campur dengan rata. Jadi ini malah memudahkan pertumbuhannya. Aglonema itu tidak mau dia terlalu banyak air. Dia harus dimaksimalkan. Karena aglonema ini sangat rentan busuk. Nah, sangat rentan busuk. Apalagi kalau tidak tahu. Bahkan ketika keluar bunga
aglonema keluar bunga itu sebenarnya sudah seharusnya mengeluarkan anak, mengeluarkan baby. Nah, jadi itu apa namanya, sangat-sangat tidak baik apabila aglonema itu terlalu banyak airnya, terlalu sering disiram. Maka ini saya berikan tips kepada teman-teman supaya apa namanya, membuat apa namanya, media seperti ini. Nah, jadi ini saya berikan tips kepada teman-teman yang belum paham, yang belum tahu tentang apa namanya, tentang media tanaman aglonema ataupun kaladium. Jadi ini saya berikan tips supaya tidak rentan busuk. Dan kalaupun kita mau agar aglonema itu cepat beranak, itu jangan pots yang besar, tapi yang kecil, yang seperti ini teman-teman. Nah, potsnya seperti ini, yang kecil-kecil ya. Pots itu jangan banyak, jangan yang besar gitu, jangan yang besar. Nah, jadi pot itu diusahakan yang kecil apabila bunga aglonemanya kepingin cepat beranak. Karena apa? Karena aglonema ini semakin sempit tempatnya, semakin kecil potnya, dia akan semakin akarnya itu tidak bisa kemana-mana, akhirnya maka dia akan sangat mudah untuk beranak. Nah, jadi aglonema ini dia tidak bisa terlalu kena air. Nah, cukup barangkali untuk penyiraman itu bisa seminggu sekali ya. Kalaupun kemarau, kalaupun musim panas, itu bisa dilakukan penyiraman itu 3 kali sehari. Itu dalam kondisi kemarau. Karena di sini nih sangat banyak teman-teman yang mengeluh tentang aglonema yang yang lambat keluar babynya, sudah mengembang, sudah berbunga, akan tetapi belum ada anaknya. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman semua. Teman-teman banyak yang mengeluh tentang anakan aglonema yang susah keluar. Jadi alangkah baiknya kalau kita menanam aglonema, jika kita ingin membuat sebuah pembibitan aglonema, itu cukup kita beli satu pohon, satu anakan aglonema seumpamanya kita beli. Nah, jadi nanti itu yang satu pohon tersebut itu kita kembang biakkan melalui proses anakan sendiri. Nah, akan tetapi usahakan juga potnya itu jangan yang besar, yang seperti ini teman-teman, yang sedang potnya. Nah, jadi kalau bisa pots itu jangan yang besar. Nah, jadi usahakan potnya itu yang seperti ini teman-teman, biar teman-teman lihat. Nah, jadi ini saya berikan tips ini untuk teman-teman agar teman-teman bisa sukses dalam mengelola tanaman hias aglonema, terus kaladium ataupun mawar. Nah, jadi untuk penyemaian, mawar seumpamanya mau dipotong itu bisa, cuman usahakan pisau atau gunting yang digunakan untuk memotong bunga mawar itu diusahakan jangan sampai pisau tersebut pernah digunakan untuk yang lain.
Karena apa? Karena di situ ada racun yang mengendap. Kalaupun seumpamanya pisau tersebut atau gunting tersebut sudah digunakan di lain tempat, maka itu dicuci bersih pakai sabun ya, karena itu racunnya itu sangat berbahaya kepada tanaman. Nah, jadi teman-teman, ini saya campur dengan rata ya. Saya campur dengan rata seperti ini. Jadi mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang pencinta aglonema dan tanaman hias, agar teman-teman puas dengan hasil kreasi sendiri. Nah, jadi setelah ini bisa teman-teman langsung contohkan, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Akan tetapi sebelum itu harus sediakan sekam padi terlebih dulu. Sediakan sekam padi terlebih dulu, sediakan kompos, karena kompos itu lebih baik daripada tanah biasa. Karena apa? Karena kalau tanah biasa itu pembusukan kepada sekam padi itu lebih cepat. Nah, tapi kalau kita campur dengan kompos, teman-teman, itu akan memperlambat kebusukan pada sekam padi tersebut. Nah, jadi ini kita tambah sedikit lagi, teman-teman. Ini sudah merata ya, sudah merata. Seperti ini. Karena terus terang saya pencinta bunga, baik itu aglonema, baik itu anggrek. Cuman hanya saja yang tidak mau saya pelihara itu adalah mawar. Karena apa? Memang mawar kalau kita tidak telaten itu ruwet cara pemeliharaannya. Makanya saya lebih baik memilih yang sederhana seperti aglonema. Karena aglonema ini tidak pernah mati di pasaran. Tapi kalau mawar, dia turun harga. Kalau sudah turun harga drastis, itu bisa sampai 4.000 atau 5.000 per pohon. Tapi kalau aglonema, yang penting jenisnya baik dan mutunya bagus, dan juga dilihat daripada lokal ataupun impor, aglonemanya itu tetap harga itu tinggi, stabil. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah rata, tinggal isi dalam karung. Tinggal kita isi dalam karung, supaya ini kita tunggu sampai 1 malam, teman-teman. Ini kita diamkan 1 malam agar mematikan bakteri-bakteri yang ada pada pupuk ataupun sekam padi tersebut. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalaupun seumpamanya teman-teman mau menggunakan pupuk, usahakan yang pupuk bukan pupuk pupuk kimia. Nah, karena apa? Karena pupuk kimia ini sangat rentan untuk bunga. Malah kalaupun mau yang alami, sebenarnya teman-teman, kalau untuk tanaman aglonema ataupun bunga hias sejenisnya, itu bagus dari Peksin Ajinomoto. Dari Peksin Ajinomoto. Itu sangat bagus. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini sudah rata ya. Sudah rata, diaduk ya, dicampur. Dan ini kita tinggal masukkan ke dalam karung. Akan tetapi sebelum
kita masukkan ke dalam karung. Tidak lupa saya berikan pupuk alami, pupuk herbal, pupuk dari HNI HPAI, yaitu Promol 12. Ini itu kita taburkan seperti ini, karena ini pupuknya pupuk bubuk. Jadi ini untuk menetralisir racun yang ada. Seperti ini teman-teman. Nah, Promol 12 ini selalu saya sediakan teman-teman. Selalu saya gunakan untuk tanaman, baik itu buah-buahan ataupun tanaman hias. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita aduk lagi. Jadi Promol 12 ini nantinya dia akan mengendap sendiri ya teman-teman. Cuman kalau mau cepat ya kita campur seperti ini, dan nantinya dia akan bercampur sendiri di dalam, karena kita endapkan, kita diamkan selama 1 malam itu sudah bercampur semua. Karena apa? Karena di sini dia akan uapnya itu akan menyatukan pupuk tersebut dengan media yang sudah kita campurkan ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini banyak kemarin yang bertanya, baik itu dari Pulau Jawa ataupun khususnya wilayah Kalimantan. Ini banyak yang bertanya kepada saya tentang bagaimana cara pengelolaan tanaman yang baik dan yang benar. Nah, jadi ini saya buat video ini untuk teman-teman yang belum mengetahui tata cara pembuatan media aglonema. Nah, jadi jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe di channel saya, channel YouTube saya. Dan ini sebagai motivasi kepada teman-teman agar bisa membuat pupuk sendiri. Ya, oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi bisa mencintai alam dengan baik. Merawat bunga itu bagian daripada mencintai alam. Nah, jadi teman-teman, di sini mungkin ada yang kurang ataupun lebihnya daripada kata-kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.